Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang materi konsep dasar evaluasi, yaitu matkul evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian evaluasi dan penilaian dan pengukuran. Yang kedua, kedudukan evaluasi. Yang ketiga, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang keempat, ruang lingkup evaluasi. Yang kelima, prinsip umum evaluasi. Yang keenam, jenis evaluasi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian evaluasi, penilaian dan pengukuran? Evaluasi, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wang dan Gross dalam buku yang berjudul Alternative of Education Evaluation, dikatakan bahwa evaluasi refer to the process to determining the evaluation functionality. Artinya evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk memenuhi nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, bahwa evaluasi pendidikan dapat dilakukan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Sedangkan penilaian adalah proses sistematik meliputi pengumpulan informasi akan menunjukkan toleransi yang terinterpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pelajaran selanjutnya. Penilaian dilaksanakan melalui itu penilaian ujuk kerja atau affirmation, penilaian sikap, penilaian tertulis, paper of test, penilaian proyek, penilaian melalui pengukuran hasil kerja atau karya peserta didik. Yang ketiga, apa pengukuran? Waterfront mengatakan bahwa disebut the of process of activation the excess quantity of smoothing. Artinya pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari area sesuatu. Yang kedua, yakni kedudukan evaluasi. Proses pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia di mana di dalam terjadi proses dalam terjadi proses pembudayaan dan terhadap manusia agar terbentuk manusia yang berbudaya dan beradab, maka diperlukan transformasi kebudayaan yang beradaban. Masukkan dalam proses pendidikan adalah siswa dengan segala karakteristik yang berbeda untuk memastikan karakter dan keunikan siswa yang akan masuk dalam transformasi. Diperlukan evaluasi terhadap memasukkan transformasi dalam proses pendidikan adalah proses untuk membudayakan dan memperadaban mahasiswa. Yang ketiga, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan internasional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya dan fungsi dari evaluasi. Sedangkan tujuan umum evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui aktivitas dan efisien sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua itu untuk menghimbauan keterangan data yang menjadikan peneliti mengenai taraf kemajuan anak didik dan mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Dan tujuan khusus penilaian dalam pembelajaran merupakan ke standar 1994 menggunakan assessment konstan adalah flipping tag, flipping chord, dan summative. Flipping tag yaitu penyelesaian dan melacak proses belajar usaha didik dengan rencana pelaksanaan pelajaran yang telah ditetapkan. Kepan up yaitu untuk mengecek keterampilan kemampuan usaha didik dalam proses pembelajaran, kekurangan usaha didik selama mengikuti proses pembelajaran.
phishing off, summative, setup, yaitu untuk menjadi menemukan dari kekurangan kesalahan atau kelemahan peserta didik. Sebab yaitu menyimpul tingkat kepuasan peserta didik terhadap potensi yang telah ditetapkan. Nah, fungsi evaluasi yang pertama itu fungsi selektif, diaportif dan sebagai penempatan dan sebagai pengukuran keberhasilan. Kita lanjut kepada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam estimasi pembelajaran yaitu yang pertama dominan kognitif, itu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis. Sigmatis sekaligus evaluasi. Yang kedua dominan afektif. Nah, dominan afektif di sini adalah dominan yaitu interaksi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan dan batinnya terjadi peserta didik menjadi standar tentang nilai yang diterima. Yang kedua dominan psikomotor. Dominan psikomotor yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh atau bagian-bagian melalui dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang kompleks. Kedua evaluasi pembelajaran berbagai sistem pembelajaran. Di sini secara keseluruhan lingkup evaluasi pembelajaran ada tiga. Yang pertama proses pembelajaran, yang kedua fase pelaksanaan, dan yang terakhir proses pembelajaran, hasil pembelajaran. Evaluasi yang ketiga evaluasi pembelajaran dalam fase penilaian proses dan hasil belajar, itu sikap peserta didik, pengetahuan dan pemahaman peserta didik, kecerdasan peserta didik, perkembangan emosional atau misalkan yang terakhir keterampilan. Yang keempat evaluasi pembelajaran dalam proses penilaian berbasis kelas. Nah, di sini ada kompetensi dasar mata pembelajaran, kompetensi rumpun pembelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan dan pencapaian keterampilan hidup. Yang terakhir yang ke bagian 5 pembahasan 5 yaitu proses umum evaluasi. Nah, proses umum evaluasi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu proses keseluruhan, dan proses kesinambungan, dan proses objektivitas. Yang terakhir jenis evaluasi pembelajaran. Di sini ada macam 5 jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama evaluasi perencanaan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak yang yaitu untuk menilai dampak yang ditimbulkan suatu proses penyiaran. Yang keempat evaluasi ekspansif yaitu untuk meningkatkan evaluasi program pembelajaran. Yang kelima evaluasi proses komprehensif yaitu untuk menilai proses pembelajaran secara menyeluruh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.